Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan diberkahi ya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan dan juga nikmat semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Salawat dan salam juga kami curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik bagi seluruh umat. Nah, pada hari ini kita dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai tantangan sebagai seorang muslim dalam menjaga akhlak di zaman modern. Nah, sebelum masuk ke materinya, mari kita perkenalan dulu yuk sama kelompok 2. Dan dimulai dari yang paling kanan. Di sini ada Mas siapa? Perkenalkan, nama saya Amarta Mesabega dengan NIM K71241110. Perkenalkan, nama saya Nur Safia dengan NIM K71240996. Perkenalkan, nama saya Nisrina Kota Sabira dengan NIM K71240995. Perkenalkan, nama saya Indira Wulan Aulia dengan NIM K71244084. Perkenalkan, nama saya Arsita Megadewi dengan NIM K71244073. Nah, udah kenal kan sama semua kelompok 2? Ya udah yuk, kita langsung aja masuk ke materinya. Jadi gini teman-teman, Islam itu agama yang sempurna banget. Gak cuma urus soal ibadahnya, tapi juga ngatur gimana cara kita bergaul, berbicara, bersikap sama orang lain, bahkan sama lingkungan sekitar kita. Dan kunci dari semua itu adalah akhlak. Akhlak berasal dari kata khuluq yang berarti sifat, perangai, atau kebiasaan. Jadi kalau diartikan, gampangnya ya sikap, kebiasaan, atau karakter kita sehari-hari. Dan dalam Islam, akhlak itu bukan cuma soal sopan santun, tapi juga jadi cerminan iman kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi. Jadi kita bisa pintar, rajin ibadah, aktif di mana-mana, tapi kalau akhlaknya minus, ya semua itu bisa jadi nggak ada artinya. Bahkan, Nabi juga bilang, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, tujuan Rasulullah diutus itu buat mengajari kita tentang akhlak. Itu artinya, akhlak sangat penting dalam hidup kita sebagai seorang muslim. Ingat, ada adab, ada akhlak, itu beda. Awas, hati-hati, ada yang salah paham tentang akhlak. Nggak bisa bedakan apa akhlak, apa adab, itu lain. Kalau adab, itu nilai kemuliaan yang didapatkan lewat proses pendidikan. Belajar. Kemudian membentuk peradaban. Karena itu saat syarat untuk mendapatkan adab dan peradaban, itu syaratnya bukan iman, syaratnya belajar. Makanya di Mesir ada peradaban dulu, peradaban Mesir, peradaban Mesopotamia, ya, peradaban Yunani. Apakah saat itu beriman semua? Belum tentu. Kalau dia mau belajar, dia bisa mendapatkan adab dan bisa membangun peradaban.
Islam mengajarkan kita untuk menjadi orang yang jujur, sabar, ramah, toleran, rendah hati. Intinya jadi manusia yang bikin orang lain adem kalau lagi di dekat kita. Tapi zaman sekarang kita hidup di zaman modern yang semuanya serba cepat. Teknologi semakin canggih dan informasi menyebar kayak angin. Tapi makin canggih, makin besar juga tantangan buat kita buat jaga akhlak. Nah, beberapa contohnya seperti berikut. Yang pertama ada media sosial dan juga arus informasi. Jari kita lebih cepat dari pikiran. Hoak, fitnah, kata-kata pedas, semuanya gampang banget kita temui. Kadang kita sendiri nggak sadar, udah ikut-ikutan menyebarkan hal yang nggak jelas sumbernya. Padahal Islam mengajarkan kita buat hati-hati dalam bicara dan juga menyebarkan informasi. Yang kedua ada individualisme dan juga materialisme. Zaman sekarang banyak orang yang mikir yang penting sukses dulu, urusan orang lain belakangan. Padahal Islam mengajarkan kita buat peduli, empati, saling bantu karena rezeki itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal keberkahan dan juga kepedulian. Nah, yang ketiga ada gaya hidup instan dan juga konsumtif. Mau makan, tinggal klik. Mau belanja, tinggal geser-geser doang. Semuanya serba cepat dan juga praktis. Tapi akibatnya kita jadi gampang nggak sabaran, cepat ngeluh, dan juga malas usaha. Akhlak sabar dan syukur menjadi semakin langka. Selanjutnya ada konten negatif di dunia digital. Konten sekarang banyak yang isinya hal-hal yang nggak mendidik, bahkan kadang merusak moral. Kalau kita nggak hati-hati, ini bakal ngebentuk mindset kita dan karakter kita tanpa sadar dan lama-lama jadi terbiasa dilihat yang seperti itu. Padahal ini juga ujian buat akhlak kita. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana cara kita jaga akhlak di tengah semua ini? Tenang, Islam nggak cuma nunjukin masalah, tapi juga ngasih solusi. Ada beberapa cara yang bisa kita coba untuk menjaga akhlak di zaman sekarang. Nah, yang pertama yaitu belajar ilmu agama. Biar nggak gampang kebawa arus, kita harus punya pegangan yang kuat. Sering-sering baca Al-Quran, ngaji, ikut kajian, atau sekedar dengerin ceramah online. Dari situ kita bakal makin paham mana yang benar dan mana yang salah. Dan kita bisa bantu tetap waras dan lurus. Dan yang penting, makin paham, makin adem juga hatinya. Jadi kan ada akidah, ada ibadah, ada muamalah, ada akhlak sampai berwujud perilaku. Antum akidah iman. Wujud imannya kan sholat, menyembah Allah, ya kan? Orang kalau beriman kan harus dibuktikan ya. Buktinya lewat apa? Ibadah. Contoh paling gampang, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diucapkan di lisan, apa buktinya kamu beriman? Iman itu kan amalan hati. Nah, mesti dibuktikan. Setiap amalan hati itu butuh pembuktian. Seringkali saya sampaikan itu. Baik, bahagia itu amalan apa? Hati. Dari mana tahu orang bahagia? Kelihatan ekspresinya, itu pembuktiannya. Cinta itu amalan hati. Dari mana taunya ada cinta? Ketika dipraktekkan, suami sayang istri, orang tua menyayangi anak, itu amalan hati tampak lewat perilaku. Anda beriman, saya beriman, kita beriman, amalan hati. Buktinya apa? Kalau cuma baru di lisan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu baru muslim namanya. Baru Islam. Kalau belum sampai ke hati, belum iman sepenuhnya. Di zaman Nabi itu ada orang Arab Badui mengatakan begini, ya Muhammad SAW, oh kama qalu, amanna, kami telah beriman. Itu langsung datang keterangannya dari Allah, bukan Nabi yang menolak atau mengiyakan, dari Allah langsung turun ayat. Quran surah 49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ada sebagian orang Arab Badui mengatakan kami telah nyata beriman. Kata Allah, kalian belum beriman, belum kelihatan. Yang benar itu kalian baru berislam, baru mengucapkan di lisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cuma imannya belum sampai ke dalam hati. Kalau sudah sampai ke hati, nanti ada konfirmasi. Kemudian ada energi membimbing perilaku kita untuk menunjukkan ini yang sudah beriman, ini yang belum. Bagaimana tahu cara konfirmasinya?
Maka diteruskan di Quran surah 8 di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kalau ingin mengetahui ada iman dalam hatinya akan dikonfirmasi dengan disebutkannya nama Allah 5 kali dalam sehari. Makanya disebutkan dari sejak bangun dari tidur, ada iman gak? Siang ada iman gak? Sore ada iman gak? Karena nanti kata Nabi ada yang paginya beriman, sorenya hilang imannya. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Maka disebutkan nama Allah didengar oleh telinga kita, diteruskan ke hati kita. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya adhan. Dalam adhan bukankah yang disebutkan pertama kali nama Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada iman itu pasti konfirmasi di hati. Minimal, ya Allah sudah adhan. Pernah begitu? Nah itu konfirmasi iman. Kalau nggak ada iman bebas, nggak ada refleks. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apaan nih? Kenceng banget toanya. Itu iman tuh lain. Nah nanti dari situ ada keinginan untuk membuktikan. Bagaimana caranya? Diatur lewat petunjuk Nabi. Turun perintah Allah, salat. Nabi ajarkan bagaimana cara salatnya. Maka salat pembuktian dari keimanan kita kepada Allah. Turun ayat Quran surah ke-20 Taha ayat yang ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Akulah Allah, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan selain aku. Kalau engkau sudah bertuhan kepadaku dengan beriman, mengaku beriman, maka buktikan keimanan itu lewat ibadah. Yang kedua yaitu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Sadari bahwa setiap perbuatan, setiap ucapan, setiap tulisan kita selalu dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin aja setiap gerak-gerik kita dilihatin oleh Allah. Kalau gitu, kita akan sadar. Pasti selalu mikir dulu sebelum ngomong, ngetik, atau posting. Nah, selanjutnya itu pilih teman yang baik. Berteman sama orang yang punya akhlak baik itu nular. Serius loh, kalau kita berada di lingkungan yang positif, kita juga bakal ke bawah yang baik-baik juga. Sebaliknya, kalau kita berada di lingkungan yang toksik, bisa kita juga ikut rusak tanpa sadar. Yang kemudian ada jaga lisan dan jaga jari tangan. Sebelum ngomong atau komentar di sosial media, tanya dulu nih ke diri sendiri, ini bermanfaat nggak sih? Ini nyakitin orang atau enggak? Ini benar atau enggak? Kalau ragu, lebih baik ditahan. Ingat bahwa perkataan yang keluar dari lisan atau tulisan di media sosial bisa menjadi amal jariah kebaikan atau bahkan menjadi dosa jariah atau keburukan. Nah, yang terakhir ada teladani akhlak Nabi. Teladani Rasulullah SAW. Beliau adalah uswah hasanah, teladan terbaik. Coba tiru cara Nabi bersikap ke keluarga, sahabat, bahkan orang yang tidak disukai sama beliau. Lembut, sabar, adil, dan penuh kasih sayang. Kita nggak harus belajar sempurna, tapi mulai dari yang kecil. Senyum ke orang lain, bilang makasih, minta maaf kalau salah, dan tidak ngegas jika di media sosial. Itu udah keren banget. Jadi teman-teman, zaman boleh berubah, teknologi makin canggih, dunia makin cepat, tapi akhlak tetap harus kita jaga. Karena itu, mari kita hidupkan kembali akhlak dalam kehidupan. Mulai dari hal kecil, kita nggak perlu jadi orang terkenal, cukup jadi pribadi yang baik di hadapan Allah. Ilmu tanpa akhlak bisa berbahaya, ibadah tanpa akhlak bisa menyakiti orang lain. Tapi orang yang punya akhlak mulia, dia bakal jadi sumber ketenangan dimanapun dia berada. Jadi, yuk kita sama-sama belajar jadi muslim yang keren. Bukan cuma dari luar, tapi juga dari dalam, lewat akhlak kita. Semoga kita semua bisa menjadi muslim-muslim yang akhlaknya keren, yang dicintai Rasulullah, dan jadi cahaya kebaikan di tengah tantangan zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata, kami mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.